Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa Tengah, Indonesia. Menurut laporan UNESCO pada tahun 1995, Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dilakukan agar arus informasi dan komunikasi lintas budaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan nilai-nilai budaya lokal masyarakat di sekitar situs. Masyarakat yang berdaya dan mandiri perlu diwujudkan agar masyarakat dapat melaksanakan peran pentingnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu sebagai agen penting pelestari cagar budaya. Kegiatan Pasar Budaya, sisi lain situs manusia purba Sangiran, digelar guna mengajak masyarakat untuk mengenali potensi budaya yang dimilikinya, mengemas, dan mempublikasikan dalam bentuk kegiatan pasar budaya. Kegiatan Pasar Budaya dilaksanakan di 5 desa klaster pengembangan Museum Sangiran, yaitu Desa Krikilan, Desa Ngebung, Desa Bukuran, Desa Mayarejo di Kabupaten Sragen, dan Desa Dayu di Kabupaten Karanganyar pada minggu kedua November 2020 secara luring dan disiarkan secara daring di YouTube Budaya Saya pada awal Desember 2020. Berikut kelima pasar budaya yang digelar dengan tetap melakukan protokol kesehatan baik untuk panitia penyelenggara maupun untuk warga desa lainnya.
Pasar Budaya Bukur Emas Desa Bukuran. Desa Bukuran merupakan desa yang berada di Kecamatan Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki 10 dukuh dan 17 RT. Desa ini memiliki budaya yakni kesenian rodat. Kesenian tersebut sebagai salah satu kesenian yang menjadi nyawa di Desa Bukuran bangkit kembali setelah hampir 12 tahun mati suri. Kebangkitan rodat ini diikuti kebangkitan warisan budaya yang lain seperti kesenian gejok lesung, dolanan wayang pohung, dan beberapa dolanan tradisional lainnya. Saya Herianto, Kepala Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Tema pasar budaya di Desa Bukuran ini yaitu Bukur Mas, yaitu menggambarkan memang Bukur Mas Bukuran ini harapan kami bisa menjadi seakan-akan seperti emas. Terus kemudian temanya seperti itu. Jadi memang ini sesuai kesepakatan bahkan bersama-sama dengan warga masyarakat, kita ambil tema Bukur Mas. Ya sejarahnya gini Mbak, untuk Bukur Mas dulu memang Bukuran ini dengan simbol bukur, kemudian mungkin awal-awal pendidikan yang ada di Desa Bukuran ini di dalam pramuka memang itu kelompok-kelompok pramuka dinamakan Bukur Mas. Jadi memang saya ambil dari tema tersebut. Ya, memang ini di tengah-tengah pandemi di Desa Bukuran kami terapkan memang beberapa titik karena untuk menerapkan protokol kesehatan biar mungkin bisa untuk berplot-plot beberapa titik, yaitu ada 4 titik. Mungkin dari permainan anak, bahkan dari pasar-pasar budaya yang ada di Desa Bukuran ini ada 4 titik, yaitu di Padukan Grogolan, Kedung Ringin, Kertosobo, dan Ngargorejo. Jadi itu kami punya harapan dengan bersamaan program Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ini, program ini kami jalankan karena ini memang momen yang tepat. Kalau nanti tidak kami adakan, ini budaya-budaya Bukuran ini masalahnya sudah belasan tahun yang lalu tidak dijalankan, bahkan sudah tidak dikenal oleh anak-anak Bukuran. Dengan adanya program dari Kementerian Pasar Budaya seperti ini, kami angkat biar budaya-budaya Desa Bukuran yang sudah belasan tahun yang lalu tidak dijalankan ini sudah mulai aktif dijalankan, dan harapan saya ini bisa menjadi ikon Desa Bukuran. Bahkan nanti di tahun-tahun berikutnya kalau sudah lepas dari pandemi, insya Allah warga masyarakat Desa Bukuran biar mengenal bahkan sampai anak cucu karena adanya rodat, bahkan klotekan lesung dan lain sebagainya, biar dikenal anak cucu di Desa Bukuran gitu. Untuk menerapkan protokol kesehatan kami sudah bekerjasama dengan bidan desa, bahkan perangkat desa, semua lembaga-lembaga desa di Desa Bukuran ini kami libatkan. Dan ketika masuk ke wilayah sini, wilayah pertunjukan, bahkan di pasar budaya ini, kami harus cuci tangan, bahkan cek suhu dan lain sebagainya kami terapkan. Bahkan kami sarankan semuanya harus pakai masker, bahkan jaga jarak. Terus kemudian mungkin di tanah lapang yang seperti ini, mungkin tidak di ruangan itu, memang insya Allah terhindar dari COVID-19. Kami mengajak semua warga masyarakat, bahkan di seluruh tanah air ini, bisa untuk melihat tayangan pasar budaya yang ada di Desa Bukuran melalui YouTube. Jadi untuk mengenal Desa Bukuran seperti apa, pasar budayanya seperti ini, insya Allah ini sesuai basic warga masyarakat Desa Bukuran. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, kami mengajak warga masyarakat semuanya untuk melihat tayangan pasar budaya Bukur Mas yang ada di Desa Bukuran melalui YouTube. Itu channel budaya saya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kebangkitan berbagai warisan budaya tersebut, diadakanlah doa bersama dan syukuran dengan membuat panggung kesenian
dan pasar rakyat. Bukur Emas dipilih menjadi tema pasar budaya dengan alasan: pertama, Desa Bukuran menyimpan harta karun warisan budaya yang nilainya sangat berharga, ibarat emas. Kedua, agar masa depan Desa Bukuran lebih maju, berkembang, dan bernilai seperti emas. Dan ketiga, fosil bukur apabila dibuka cangkangnya, isi di dalamnya daging yang sudah membatu berwarna kuning keemasan. Perkenalkan, saya Luciana Puspitasari. Saya merupakan salah satu warga di Desa Bukuran, tepatnya dari Dusun Gondang Kidul atau Dangrejo dari RT 7 sebelah saluran ini. Dengan adanya pasar budaya seperti ini, antusias warga Bukuran sangat senang sekali menyambutnya walaupun dilaksanakan dalam pandemi corona seperti ini. Dan pelaksanaannya pun masih tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Tapi ketika masuk ke area pasar budaya ini, semua warga, semua pengunjung terlebih dahulu harus cuci tangan, kemudian cek suhu, dan tidak lupa memakai masker ataupun face shield. Para warga Desa Bukuran menyemarakan pasar budaya dengan sukacita, beragam atraksi dan lomba, hingga permainan air digelar untuk mengingat kembali masa kejayaan dulu kala. Adanya pasar budaya ini menaikkan kembali gairah warga desa untuk mengembangkan potensi desa agar dikenal masyarakat luas. Pasar Budaya Desa Mayarejo, Napak Tilas Dusun Krajan. Dahulu, para pendiri dusun sepakat untuk menamakan perkampungan dengan sebutan Dusun Krajan, karena mereka beranggapan wilayah tersebut dulunya adalah kerajaan atau disebut sebagai kerajaan. Kerajaan tersebut dihuni oleh Raden Bandung Bondowoso yang saat itu berhasil mengalahkan raksasa, sehingga banyak ditemukan fosil atau warga menyebutnya Balung Buto. Saat itu, warga sangat mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong untuk membangun desanya. Begitu banyak nilai falsafah dan manfaat dari kegiatan gotong royong, melatar belakangi kesepakatan warga untuk mengangkat kembali kearifan lokal yang saat ini sudah mulai terkikis. Nama saya Suwarno sebagai Ketua Panitia Pasar Budaya di Desa Manyarjo. Temanya itu Napak Tilas Dukuh Krajan. Karena dulu itu ini bernama Dukuh Krajan, lama-kelamaan jadi Dukuh Grogolan. Itu mengandung legenda, Pak. Ada tokoh kebaikan yang bernama itu Bandung Bondowongso, ada tokoh yang kejahatan itu Tego Buto Pati. Lalu Buto Tego Pati itu kan merusak kedamaian di daerah Krajan, sehingga masyarakat minta bantuan kepada Bandung. Terjadilah peperangan. Setelah perang, Bandung kalah. Bandung berusaha untuk mencari petunjuk agar menang. Dia itu bertapa di Punden Tapan, lalu pindah lagi ke Punden Kedung Ringin. Dia mendapat waksit supaya dia itu dengan jalan mengungkal atau menyingir kukunya Ponconoko di atas batu, asah batu yang padat itu, sehingga setelah diasah itu terjadi perang lagi sehingga Buto Tegopati meninggal. Sekarang mendapat sebutan Balung Buto tadi. Malah di daerah sini banyak sekali ditemukan balung-balung Buto itu. Tapi lama-kelamaan adanya banyak penelitian sehingga itu tidak balung Buto tapi fosil manusia purba. Itu untuk tema kita mengambil di Pasar Budaya Manyarjo ini. Untuk pelaksanaan nanti dari para pengunjung nanti masuk itu pakai uang koin.
Jadi tukar dulu di ruang sana, jadi uangnya berapa ditukar uang koin. Lalu untuk perbelanjaan sini itu berlaku uang koin, sehingga semua pedagang nanti terima uangnya koin. Setelah nanti habis penjualan nanti tinggal menukarkan di tempat penukaran, dapatnya berapa itu. Untuk protokol kesehatan itu di muka sudah ada pengumuman, ampun kesupen, basuh hasto, lajeng magem masker, jelasan jagi jarak, ini kagem umum. Lajeng pengunjung, lajeng menawi ingkang pedagang, lajeng panitia, pengunjung mangke dipun anjuraken membawa masker dan fasil. Termasuk pedagang, pantai sudah dibecatah dari panitia. Nanti selebihnya itu akan diberikan kepada pengunjung. Di dalam kegiatan pun nanti jaga jarak minimal 1,5 meter. Termasuk nanti dalam kirap pun juga dijaga jarak agar nanti menjaga kesehatan. Jadi semua kegiatan nanti juga mentaati peraturan protokol yang telah dianu dari pemerintah. Untuk zonanya itu ada zona pasar makanan tradisional atau kuliner. Itu mengambil dari makanan daerah atau alami yang tidak mengandung kimia, misalnya singkong, lalu jagung, nasi merah, pecel, itu kan termasuk makanan daerah alami, belum mengandung zat tambahan, perasa maupun pengawet, sehingga biar nanti para pengunjung itu bisa menikmati seperti alam dulu, tidak mengandung zat-zat yang seperti ini. Ada lagi zona keterampilan dari bambu, dari punggung batok, dari batik. Ada zona dolanan anak juga ada, nah dari bambu, dari pedilan, itu termasuk nanti permainan anak, ada gobak sodor, jamuran dan lainnya, itu termasuk apa itu zona anak. Ada lagi zona rumah adat yang berada di seberang sana lewat jembatan bambu, nanti menampilkan rumah-rumah zaman dulu. Ada omah joglo, ada limasan, ada pawon biasa pakai kayu, tidak pakai seperti ini gas nih. Nanti ada kendil, ada kuali, ada kukusan, ada salang, ada pokok, sehingga menggambarkan suasana zaman dulu. Itu masih ada di rumah adat. Ada pula peralatan dari pertanian, ada gujul, ada luku, ada rakitan, dan yang lain itu melengkapi peralatan zaman pertanian zaman dahulu. Bagi masyarakat umum bisa melihat pasar budaya melalui YouTube di budaya saya. Sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan nilai-nilai warisan budaya yang ada, warga Desa Mayarejo membangun pasar budaya. Adanya pasar budaya ini diyakini akan semakin dikuatkan dan berdampak nyata dalam upaya membangun Desa Mayarejo. Atraksi kekinian, jajanan tradisional, hingga bangunan rumah adat zaman dulu disajikan oleh warga Desa Mayarejo untuk memikat para wisatawan, di mana warga Desa Mayarejo ingin mengajak masyarakat untuk mengenang kembali suasana rumah adat pada zaman dahulu yang berbentuk sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, serta berlantaikan tanah. Tak hanya memikat warga lain untuk datang ke desa tersebut, warga Desa Mayarejo juga bersemangat dan gembira adanya pasar budaya tersebut. Selain menambah pendapatan dari hasil penjualan, warga Desa Mayarejo juga senang karena desanya bisa dikenal oleh masyarakat lain. Nama saya Ibu Sutiem, berasal dari Desa Kerajaan Manyarjo. Saya sebagai warga negara Indonesia, adanya Museum Sangiran
saya berada di klaster Manyarjo, merasa senang sekali dengan adanya perayaan pasar budaya ini. Dulu desa ini ketinggalan sekali, air susah, makannya susah, jalannya berbatu. Dengan adanya museum lebih maju lagi. Adanya pasar budaya ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan adanya protokol kesehatan ini, saya tidak keberatan dengan membawa masker. Saya tidak keberatan, merasa senang sekali. Saya tidak keberatan, merasa senang dan bisa membawa maju daerah kerajaan, desa kerajaan sini. Kendati digelar dalam masa pandemi COVID-19, namun pelaksanaan pasar budaya masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Warga yang datang diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun, mengecek suhu tubuh, memakai masker, dan menjaga jarak. Pasar Budaya Jelajah Deso Milangkori Ngebong Ngangeni. Ngebong merupakan salah satu desa yang berada di kawasan situs manusia purba Sangiran. Desa Ngebong terletak di sebelah timur Kecamatan Kalijambe. Mata pencaharian penduduk desa Ngebong mayoritas adalah petani, karena daerahnya adalah berupa tanah pertanian, baik sawah maupun pategalan. Desa ini terdiri dari 3 dusun, 11 duku, dan 17 RT. Desa yang masuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini memiliki potensi desa yang bisa dikembangkan. Saat dicermati nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya berupa permainan rakyat atau permainan tradisional dimiliki oleh Desa Ngebong. Dari permainan tradisional inilah pembelajaran yang sangat berharga dari cara-cara serta proses yang dapat membentuk dan menguatkan karakter yang baik kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya. Saya Joni Susanto dari Ketua Panitia Pasar Budaya Desa Ngebong. Di sini kita berdasarkan penggalian potensi dari eksotika desa yang dilanjutkan dengan adanya pasar budaya yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kebudayaan. Di sini untuk pasar budaya kita mengangkat tema Ngebong Ngangeni. Dengan Ngebong Ngangeni ini dimaksudkan adalah sebuah, intinya kita kangen dengan potensi-potensi lama yang ada di Desa Ngebong. Makanya dengan pasar budaya ini kita menjembatani semua potensi-potensi yang sudah hampir terhangus tertelan zaman, kita angkat di pasar budaya. Kita mengambil lokasi itu di Punden Bahanti. Ini adalah pohon besar yang memang merupakan salah satu potensi wisata di Desa Ngebong. Ini adalah Punden Bahanti. Ini dulunya merupakan yang istilahnya sebelum kemerdekaan Indonesia aja ini sudah ada. Bahkan sudah lama sekali pohon ini berada, dan cerita-cerita dari mbah-mbah kami menceritakan bahwa ketika mbah-mbah itu kecil, masih kecil, pohon ini sudah besar. Jadi memang kalau secara kapan tumbuhnya pohon ini bisa dibilang ya zaman
mungkin kerajaan Sriwijaya. Ya, sementara pohon ini di sini ada 5 makam sebenarnya, digunakan untuk dulunya untuk makam Kiai Anti. Di sini dimakamkan di sini, maka dari itu pohon ini oleh Desa Ngebung dikeramatkan, dan nanti melewati pasar budaya ini diharapkan ada keterusan di sini dirawat ataupun lebih disakralkan lagi. Kemudian nanti di sini akan didirikan semacam pasar tradisional sebagai tindak lanjut dari pasar budaya Desa Ngebung. Beberapa yang ada di sini adalah kuliner dan kemudian kerajinan. Untuk stand-stand yang kami sediakan, kita menyediakan 32 stand yang terdiri dari 5 stand kerajinan dan sekitar 27 untuk stand kuliner. Di sini macam-macam sekali kulinernya. Dari makanan yang tradisional, benar-benar tradisional seperti jenang katul, itu makanan para istilahnya sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Dan ini kita pasarkan di sini, dan kemudian waktu hari kemarin itu banyak sekali pengunjung yang ingin merasakan makanan ketika orang-orang masih belum merasakan kemerdekaan, itu merasakan jenang katul. Terus kemudian ada lagi makanan-makanan yang khas dari daerah Ngebung yang intinya memang itu di mana-mana mungkin ada, tapi itu adalah makanan yang benar-benar lokal di zaman lokal waktu tradisional, zaman tradisional seperti getuk, sawut, kemudian klenyem, klemet, itu semua emang dikhususkan untuk benar-benar yang tradisional. Dan untuk kemasan dari pasar budaya di sini, untuk kemasan makanan, kita dari panitia menggarisbawahi melarang untuk agar tidak menggunakan semacam bungkus plastik, karena ini memang sangat mengganggu ketradisionalan yang kita angkat untuk pasar budaya di Desa Ngebung ini. Selain itu juga nanti ada beberapa workshop yang meliputi workshop kuliner dan juga workshop dolanan anak. Selain itu nanti juga ada workshop kerajinan, ada kerajinan bambu yang kita datangkan dari salah satu potensi dari Desa Ngebung. Untuk selanjutnya juga ada dolanan anak. Dolanan anak nanti akan kita lombakan yang berbentuk lomba antar RT. Di antaranya lombanya itu ada 1 lomba bendek, terus yang dilakukan oleh bapak-bapak, kemudian ada dolanan broi, ada dolanan baksodor, satunya lagi adalah dolanan bakbruk. Nah, ini kita lombakan dan sengaja kita beri apresiasi bagi anak-anak di sini. Selain itu nanti juga kita bisa mengajarkan kembali, intinya tujuannya mengajarkan kembali bagaimana bentuk-bentuk dolanan anak tersebut. Untuk penerapan protokol kesehatan kita juga sudah menyesuaikan, termasuk setiap tamu-tamu yang datang kita cek menggunakan termogan, kemudian untuk semua tamu juga harus menggunakan masker. Selain itu nanti para tamu juga diwajibkan untuk cuci tangan, karena memang kita dari panitia sudah menyediakan beberapa sekitar 10 titik untuk tempat cuci tangan, dan di situ sudah disediakan sabun untuk sebagai perlengkapan cuci tangan. Kemudian kita juga menyediakan ambulans standby di sini selama jam 8, jam 9 pagi sampai jam 8 malam kita standby ambulans. Terus kemudian untuk kelanjutan daripada protokol kesehatan di sini sudah ada istilahnya kita nanti menyiapkan P3K untuk tindakan yang sifatnya segera. Ini kan nanti karena ada beberapa dolanan anak, jadi memang kita harus siap P3K. Kita dari penyelenggara untuk pasar budaya ini nanti mengajak untuk semua utamanya keluarga dan teman-teman dan semua yang warga Ngebung untuk bisa menyaksikan tayangan dari kementerian, nanti ditayangkan di media sosmed ya, yaitu di budaya saya, bisa dilihat di Instagram ataupun bisa dilihat di YouTube. Permainan anak mengajarkan saling mengenal, saling membantu, saling peduli, melatih mengatur strategi, melatih kejujuran, rasa sportivitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, menjadi layak sebagai permainan tradisional ini diangkat menjadi tema dalam pasar budaya di Desa Ngebung. Permainan tradisional mencerminkan semangat para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menumbuhkan rasa bangga
terhadap jati diri budaya pedesaan yang sebenarnya bernilai global, bukan hanya bernilai lokal. Dengan demikian, kegiatan di pasar budaya yang juga akan menampung segala macam warisan budaya yang ada di desa, maka hal itu akan menumbuhkan rasa kangen yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Sutar, Kepala Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Untuk pasar budaya di Desa Ngebung ini tanggapan dari pemerintah desa. Memang ini seperti ini dialu-alukan, memang diharapkan dari awal supaya untuk demi kemajuan Desa Ngebung terutamanya dengan adanya pasar budaya ini, syukur alhamdulillah warga bersemangat untuk menjayakan seperti yang ada di sini, bisa menampilkan, juga bisa menjual hasil-hasil yang ada di Desa Ngebung ini seperti kuliner, kerajinan, dan juga bisa menampilkan kesenian-kesenian yang akhirnya nanti bisa dikenal dengan masyarakat luar. Dalam pasar budaya ini, walaupun di dalam kondisi pandemi corona ini, tetapi warga kami tetap saya utamakan untuk menjaga ataupun mengikuti protokol kesehatan. Dengan itu adalah wajib bagi pemerintah kami. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peraturan-peraturan yang diadakan di sini, masyarakat Desa Ngebung khususnya umumnya untuk desa-desa lain yang datang di sini semua kondisinya aman, tidak terjangkit dari virus-virus yang dari luar. Harapan kami sebagai pemerintah desa dengan adanya pasar budaya ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pintu gerbang untuk menuju desa wisata di Desa Ngebung. Pada waktu kesempatan yang baik ini, kami pemerintah desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang telah memfasilitasi adanya pasar budaya yang ada di Desa Ngebung ini, dan juga mengucapkan ribuan juga terima kasih kepada Eksotika Desa yang dari Jogja yang telah menggali potensi yang ada di Desa Ngebung ini yang dulunya kurang dikenal oleh masyarakat luar. Alhamdulillah dengan adanya pasar budaya ini nanti potensi yang ada di Desa Ngebung bisa dikenal oleh masyarakat luar. Kami khususnya dari pemerintah Desa Ngebung mengajak semua warga seluruh di Indonesia yang khususnya di Desa Ngebung untuk melihat suasana pasar budaya Desa Ngebung secara virtual dalam channel YouTube budaya saya. Pasar Budaya Ngangsu, Desa Dayu. Desa Dayu merupakan satu-satunya desa yang berada di Kabupaten Karanganyar. Desa ini merupakan salah satu kawasan situs peninggalan manusia purba yang diidentitaskan melalui Museum Dayu. Dalam Pasar Budaya Desa Dayu, masyarakat mengangkat potensi Desa Dayu yang memiliki sumber mata air sejak zaman purbakala. Masyarakat Desa Dayu dari dulu hingga sekarang masih melakukan aktivitas budaya yang diistilahkan dengan ngangsu di mata air Sumur Mas dan beberapa mata air lainnya. Dalam bahasa Jawa, ngangsu bisa diartikan mengambil air dan juga bisa diartikan menimba ilmu atau diistilahkan dengan ngangsu kawroh. Karena begitu kuat nilai-nilai kearifan budayanya, maka warga bersepakat mengambil tema ngangsu sebagai tema yang diusung dalam konsep pasar budaya. Harapannya, siapapun yang berkunjung ke pasar budaya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa,
karena mereka tidak hanya dapat menikmati kuliner, tetapi bisa mendapatkan berbagai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Mislan Agus Susilo, Kepala Desa Ndayu, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kami sebagai mewakili masyarakat Desa Ndayu, khususnya Dusun Grenjeng, berterima kasih banyak, berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang kepanjangan tangannya Eksotika Desa. Dengan adanya pasar budaya ini yang sudah berjalan, ternyata sambutan masyarakat sekitar Desa Ndayu luar biasa dengan kedatangannya. Dan ya yang sedikit hanya cuaca aja, Pak. Tapi jelas manfaatnya bagi kami. Moga-moga dengan adanya pasar budaya ini kedepannya kami bisa meneruskan apa yang sudah diinisiasi Kementerian Kebudayaan, dan kami bisa sama masyarakat, sama panitia yang sekarang bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai dari teman-teman Eksotika Desa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pandemi ya semuanya pasti mengalami penurunan ekonomi, Pak ya. Yang banyak kalau di sini kan yang agak terkendala kan yang bekerja di pabrik-pabrik, itu kan banyak yang dirumahkan, ya kan. Kalau di pertanian ya biasa, tapi ya tetap di ekonomi tetap menurun di dalam keadaan sekarang di pandemi ini. Dengan pasar budaya ini sedikit mengurangi, sedikit membantu yang untuk sementara ini, membantu UMKM kecil yang sudah berpartisipasi di pasar budaya. Dan yang jelas peralatan-peralatan pasti kan mengangkat itu kan. Dalam keadaan sekarang kan belum boleh mengadakan hajatan yang besar gitu kan. Paling enggak ya mengangkat ya sound systemnya, peralatannya dan semuanya, Pak. Ya sedikit membantu kami di sekitar Ndayu mengangkat, dengan adanya pasar budaya ini sedikit mengangkat perekonomian. Ya walaupun efeknya ya nanti baru seminggu atau sebulan yang akan datang ya, tapi kan sekarang sudah antusias masyarakat untuk berjualan dengan mendukung pasar budaya dengan konsep tradisional dan tidak ada plastik. Makanya semoga identik tradisional ini kami pertahankan untuk kedepannya, Mbak. Protokol kesehatan ya di kami sudah sesuai dengan kami, ada termogannya, ada maskernya, dan ada jaraknya dalam kerumunan. Dan di tiap-tiap titik ya, mulai dari gapura sampai di panggung itu sudah ada tempat cuci tangan. Ya tiap 10 meter ada tempat cuci tangan dan ada sabunnya dan ada tisunya di situ. Jadi dengan konsep tradisional, dengan padasan yang lama itu kita buat cuci tangan dengan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan pakai masker pasti, kalau ada facial juga pakai, yang jualan, yang pengunjung kalau tidak pakai masker tidak kami perbolehkan untuk masuk di pasar budaya. Pasar budaya yang ada di Desa Ndayu dan 4 desanya lainnya yang di Sragen akan ditayangkan di channel YouTube Budaya Saya yang diinisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Warga Desa Ndayu berharap pasar budaya dapat digelar secara kesinambungan. Adanya sinergisitas antar warga menjadikan kawasan pasar budaya Desa Ndayu sebagai salah satu destinasi wisata ke depannya.
Letak geografis yang luas dan didukung dengan adanya sumber mata air yang jernih membuat Desa Dayu menjadi alternatif berwisata bagi warga lain yang ingin menikmati dan belajar sejarah purbakala di desa tersebut. Nama saya Ibu Nur Kasana, saya berasal dari Desa Wonorejo Lor, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar. Sangat menguntungkan bagi warga mungkin ya. Selain banyaknya pengunjung, warga di sini kan mendapatkan pendapatan dari hasil jualan itu. Mungkin mendapat uang tambahan dari hasil penjualan itu. Alhamdulillah menurut saya udah memenuhi syarat, udah ada hand sanitizer, terus wajib pakai masker, itu memang harus ada. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pasar budaya, bisa dilihat di YouTube Budaya Saya. Pasar Budaya Sangir, Sangiran, Mantu, Desa Krikilan. Desa Krikilan merupakan desa yang juga berada di Kecamatan Kalijambe, Sragen, Karanganyar. Desa Krikilan terdiri dari 3 dusun, 10 dukuh, dan 22 RT. Desa ini menjadi salah satu desa yang memiliki kaitan dengan kisah cerita Joko Tingkir. Tak heran jika lokasi desa tersebut memiliki wisata kawasan taman yang diberi nama Punden Joko Tingkir. Gelaran pasar budaya di Desa Krikilan disimbolkan dengan sukacita warga desa atas pernikahan Wiro Sangir dan Dewi Sangir yang dirayakan dengan menanggap berbagai seni pertunjukan yang ada di seantero Desa Krikilan. Bahkan dari desa tetangga pula, selama 3 hari 2 malam. Tak hanya itu, keluarga Sangiran Mantu pun menyediakan area khusus untuk nanggap berbagai pedagang agar turut meramaikan suasana, nyenengke manten dan menyediakan kebutuhan orang-orang yang jagong manten dan masyarakat dari berbagai penjuru desa. Bila ingin merasakan jajanan lokal serta membeli oleh-oleh bagai handai tolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Aris Rusdioko selaku Ketua Panitia Pasar Budaya Sangir. Pasar Budaya Sangir ini kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Pasar Budaya Sangir ini nanti akan berlangsung selama 3 hari dan tadi pagi juga sudah kita awali arah-arahan di balai desa. Bahwasanya tadi sudah ada pelepasan dari kepala desa, dilanjutkan arah-arahan ke pasar budaya dan itu diterima oleh lurah pasar. Kemudian lurah pasar membawa rombongan para pelapak untuk mengisi lapaknya masing-masing. Kemudian tema dari pasar budaya Sangir yang ada di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen ini dengan tema adalah mantu. Mantu dalam arti bahasa Indonesia itu pernikahan. Sesuai dengan tempatnya, di tempat ini adalah Punden Tingkir Sangiran. Di sini juga ada mitos ataupun legenda yang ada di tempat ini. Di atas bukit itu ada sebuah makam kuno. Makam kuno itu adalah makam petilasan daripada Joko Tingkir. Ya, asal muasal cerita tempat ini dulu tempat favorit daripada Joko Tingkir. Ketika Joko Tingkir bersama rombongannya mampir ke Sangiran ini di bukit Punden Tingkir ini. Dikarenakan ada satu anggotanya yang cedera dan diharuskan Joko Tingkir beserta rombongannya ini harus keluar dari sini, ada suatu hal yang tidak ditinggalkan. Akhirnya Joko Tingkir meninggalkan salah satu anggotanya di sini karena cedera. Kemudian salah satu anggota pasukannya ini dirawat oleh salah satu keluarga yang memiliki putri cantik.
kemudian dirawat sampai sembuh. Dan pemuda ini namanya adalah Wiro. Lah karena Wiro ini memiliki kanuragan, kemudian bisa bercocok tanam dan bisa mengajari masyarakat, dan akhirnya ketemu dengan anak salah satu warga yang merawat Wiro, namanya Dewi. Akhirnya kedua orang ini merasa saling cocok, akhirnya nikah. Lah kemudian dinikahkan di tempat ini. Nah, prosesi pernikahan itu nanti hari pertama nanti sebelum pembukaan itu nanti ada arak-arak gepek. Jadi si Wiro ini nanti diiring pakai gepek, di belakangnya ada berbagai macam ugo rampe yang sudah disiapkan, mulai dari pisang, kemudian kelapa, kemudian berbagai macam polowijo dan buah yang ada di tempat kita, kemudian diarak diiringi oleh 40 pasukan atau 40 bergodo pakai gamelan dan sebagainya. Kemudian diiringi masuk, kemudian ada prosesi temu nganten. Proses temu nganten selesai sampai pelaminan. Nanti di sini nanti ada berbagai macam pertunjukan kesenian, pertunjukan budaya yang ada di sini, yang itu semuanya adalah warga daripada desa Krikilan ini. Setelah selesai prosesi pembukaan, nanti kedua pelaminan ini, kedua ngantin ini nanti diarak masuk ke area pasar yang sudah kita siapkan. Nah, itu nanti sepasang pengantin ini nanti akan mencicipi berbagai macam olahan masakan kuliner tradisional yang ada di tempat kita yang sudah disiapkan oleh para pelapa. Dan setelah itu nanti pengantin ini kita arak lagi sampai ke sebuah bukit yang berada di sebelah pasar ini, yang menjadi dulunya adalah tempat favorit daripada Wiro Sangir dan Dewi Sangir. Kenapa dijuluki Wiro Sangir dan Dewi Sangir? Karena Sangir itu adalah kata dasar dari sangiran. Sangiran itu kata dasarnya ada sangir. Sangir itu adalah ngasah ataupun nyangir. Nyangir itu adalah ngasah benda-benda tajam. Dan di sini juga terdapat berbagai macam batu yang namanya batu sangir itu. Maka dikenal Wiro Sangir dan Dewi Sangir. Itu hari pertama di konsep pasar budaya yang ada di tempat kita. Kemudian di hari kedua itu nanti temanya lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan dalam arti sebuah pasangan pengantin itu setelah terjadi pernikahan, hari pertama pernikahan, kemudian hari kedua itu bisa dianggap beberapa tahun kemudian terjadi lika-liku kehidupan. Si Dewi Sangir ini diculik oleh seorang raksasa. Terjadi pertempuran antara Wiro Sangir dan juga antara Wiro Sangir dan raksasa ini. Si Wiro Sangir nanti dibantu oleh 40 pasukan atau 40 bergodo. Nah, di hari kedua ini nanti akan ditontonkan atau dipertunjukkan lewat atraksi kesenian yang ada di sini. Jadi prosesi penculikan Dewi Sangir dan pertempuran Wiro Sangir dan raksasa itu nanti akan ditunjukkan oleh kesenian yang ada di sini juga. Itu di hari kedua. Kemudian si Wiro Sangir ini bisa mengalahkan si raksasa tersebut dengan 40 pasukannya. Tapi si Wiro Sangir ini cedera parah dan mengakibatkan buta di matanya. Dan kemudian karena merasa sudah tidak pantas mendampingi si Dewi Sangir, akhirnya si Wiro Sangir ini istilahnya ingin istilahnya berpisah dengan Dewi Sangir karena sudah tidak pantas mendampingi si Dewi Sangir. Karena Dewi Sangir ingin membuktikan cintanya kepada si Wiro Sangir, akhirnya Dewi Sangir itu nanti memakai topeng. Topeng ini adalah simbol kesetiaan antara Dewi Sangir dengan si Wiro Sangir. Meskipun si Wiro Sangir sudah tidak bisa melihat, akhirnya Dewi Sangir itu memakai topeng supaya kecantikannya, kesempurnaan itu hanya dilihat oleh suaminya atau si Wiro Sangir tersebut. Jadi nanti atraksi ini akan ditunjukkan oleh kesenian yang ada di sini. Itu hari kedua, dan nanti hari ketiga adalah ending dari semua cerita prosesi pengantin sama prosesi lika-liku kehidupan tersebut. Jadi untuk tema desa Krikilan temanya adalah mantu, dalam artinya kalau bahasa Indonesianya adalah prosesi pernikahan antara Dewi Sangir dan Wiro Sangir. Untuk protokol kesehatan, nanti tetap kita akan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, dan kita juga sudah siapkan berbagai macam perlengkapan protokol kesehatan, mulai dari masker kita sediakan, face shield kita sediakan, termogan kita siapkan, kemudian hand sanitizer kita siapkan, dan juga nanti
ada cuci tangan. Cuci tangan itu sudah disediakan alat tradisional, ada padasan. Jadi sebelum masuk kita cuci tangan, pakai masker. Dan nanti bagi warga masyarakat yang tidak memakai cuci tangan, tidak memakai masker tetap tidak diperbolehkan macam itu. Nah kemudian setelah nanti di dalam lapak, di dalam pasar suasana memang terjadi penumpukan, nanti kita akan batasi, kita kontrol. Jadi ketika suasana di dalam pasar sudah tidak memungkinkan, nanti yang mau masuk ini kita tahan dulu giliran macam itu, nanti untuk mengantisipasi penumpukan massa dan biar bisa jaga jarak di sini lagi. Ini sudah kita siapkan bukan hanya lapak-lapak saja, tapi juga di belakang nanti ada permainan anak, kemudian zona pawon semacam itu. Jadi mereka biar tidak fokus di dalam satu lokasi pasar, dan zona pertunjukan pun kita pisah di luar. Jadi dan juga nanti masyarakat yang berkunjung tidak hanya di sini, tapi bisa menikmati pemandangan alam yang ada di Dindet ini. Jadi sudah kita pisah-pisah supaya tidak terjadi penumpukan pengunjung di dalam pasar. Di sini ada 30 lapak sebenarnya. Nah, kemudian yang 26 itu memakai atap, yang 4 tidak memakai atap. Nah, kemudian karena kondisional, karena hujan, ya akhirnya kita memutuskan yang 3 lapak itu tetap kita atapi. Sebenarnya sesuai konsep nanti pada zaman dulu itu pasar itu semuanya tidak pakai atap, ada yang lesehan cuma pakai amben macam itu. Nanti kita kondisikan semua. Dalam pasar budaya tersebut, berbagai jenis olahan pangan tradisional, minuman, hingga pernak-pernik dijual di sana. Warga yang berdatangan merupakan warga sekitar yang notabene sering berkunjung ke desa tersebut. Jumlah warga desa Krikilan sendiri berjumlah 3.886 orang. Meski demikian, para warga begitu antusias dan menikmati gelaran pasar budaya. Warga berharap pasar budaya di desanya bisa digelar secara berkesinambungan yang bisa meningkatkan perekonomian warga. Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya Hernawati, asal dari Sangiran RT 9, Krikilan Kalijambe. Saya asli warga sini. Tanggapannya sangat bagus ya Mbak ya. Soalnya apa? Bisa menarik warga-warga Sangiran sini yang mempunyai potensi-potensi pentas seni, dari makanan-makanan tradisional, terus bisa menghibur warga sini semua. Sudah Mbak, sudah bagus. Kemarin aja di hajatan sini juga sudah dijalankan protokol kesehatan. Ini nanti kalau sudah berjalan Mbak, ini kan bisa meningkatkan warga sekitar ya Mbak ya, untuk berjualan apa itu? Makanan-makanan khas ini. Terus nanti kalau sudah berjalan bisa berlanjut setiap bulannya Mbak nanti. Bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sini Mbak. Lebih maju lagi. Selama corona perekonomian ya Mbak ya, terombang-ambing bener Mbak. Selama pandemi ini warga perekonomian ini terpuruk Mbak. Tapi diadakan adanya pasar tradisional bisa mengangkat warga sini, bisa berjualan, bisa rame Mbak. Kendati digelar dalam masa pandemi COVID-19, namun pelaksanaan pasar budaya masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Warga yang datang diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun, mengecek suhu tubuh, memakai masker, dan menjaga jarak. Pelaksanaan pasar budaya yang mengangkat tema yang berbeda sesuai dengan potensi budaya yang dimiliki Desa Krikilan, Desa Mayarejo, Desa Ngebung, Desa Bukuran, dan Desa Dayu merupakan salah satu bentuk branding desa.
Dalam pelaksanaan pasar budaya dimunculkan untuk menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya, serta memunculkan identitas budaya yang khas dari sebuah desa. Kegiatan pasar budaya pada tahun 2020 ini merupakan tahapan penguatan jati diri berdasarkan karakteristik budaya yang dimiliki, serta sebagai kegiatan pemantik bagi masyarakat untuk lebih produktif mempublikasikan potensi budaya yang dimiliki. Implikasi pasar budaya berujung pada ketahanan sosial budaya wilayah berupa pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat setempat, mendorong masyarakat secara berkelanjutan untuk menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat serta budaya yang telah dimiliki, menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, penguatan dan tetap terjaganya nilai-nilai kekeluargaan sosial masyarakat melalui gotong royong. Selain itu, pasar budaya diharapkan menjadi sumber literasi tentang potensi budaya yang berguna untuk modal dan mewujudkan kemandirian dengan identitas budaya yang kuat, sekaligus menjadi jendela tempat melihat kekayaan budaya desa-desa tersebut oleh pihak terkait yang membutuhkan. Situs Manusia Purba Sangiran itu mestinya kan juga memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Nah, maka perlu pemberdayaan masyarakat sekitar situs itu supaya kehadiran situs warisan budaya dunia Sangiran itu juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Nah, padahal masyarakat sekitar Sangiran itu mempunyai potensi yang banyak sebenarnya, mulai dari kulinernya, mulai dari berbagai kearifan lokal yang ada di situ, gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang kita berdayakan. Jadi masyarakat kita ajak bersama-sama nih supaya mereka merasa memiliki gitu. Problem kita itu kan program itu dilihat sebagai proyek gitu ya. Jadi masyarakat tidak tergerak hatinya. Ini sebenarnya upaya untuk menggerakkan hatinya masyarakat di sekitar situ, merasa memiliki, disuruh membuat program sendiri, pemerintah memfasilitasi seperti itu gitu sih Mbak. Jadi nanti pada waktunya akan berjalan sustain gitu, berkelanjutan, masyarakat bisa melanjutkan sendiri. Nah, sedangkan kita bisa beralih ke program-program yang lain gitu ya. Jadi itu misalnya ada beberapa desa yang sudah dilakukan pelaksanaan pasar budaya ini, misalnya ada pasar budaya Bukur Emas di Sabukuran, kemudian pasar budaya Manyarjo, Napak Tilas Dusun Kerajaan, kemudian ada juga jelajah Desa Milangkori, Agung Ngangeni, kemudian ada pasar budaya Ngangsu Desa di Indayu, kemudian Sangiran Mantu Desa Krikilan. Jadi itu basisnya itu kearifan lokal di tiap daerah itu sendiri Mbak, di desa-desa itu gitu. Jadi kita bayangkan mereka membuat program sendiri, kemudian menceritakan sendiri, direncanakan dan lain sebagainya. Akan protokol kesehatan ketat ya Mbak ya, masyarakat harus meskipun hadir dibatasin, kemudian harus memakai masker. Jadi di situ ada edukasi yang penting juga tentang kaitannya dengan protokol kesehatan karena masih seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita juga sebenarnya disiarkan lewat daring ya, tidak sebenarnya di situ sebenarnya kita batasin betul dan basisnya kan desa. Kalau di desa itu kan skupnya kecil, tidak mengundang banyak orang. Kedua juga memberi rasa semangat kepada masyarakat desa nih setelah lama pandemi ini. Oh, ada aktivitas yang menggerakkan, memberdayakan masyarakat desa. Mudah-mudahan dia tetap semangat, sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi dengan begitu kan dia semangat. Mudah-mudahan setelah acara selesai ini nanti masyarakat terus mencari kembali, kemudian memberdayakan kembali. Nanti pemerintah Kabupaten Kragen, Karanganyar, komunitas nanti bisa bersama-sama. Itu yang infrastruktur tentu kan tugasnya pemerintah daerah yang banyak misinya mendukung macam-macam gitu. Nah, harapan kita memang pokoknya saya sudah mendengar juga katanya jalan akses antar museum itu masih jelek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya saya undang juga nih Mbak, ada dari Kabupaten Sragen, Karanganyar, saja sama-sama bisa merasakan sendiri gitu, supaya dia ini aktivitas kita masyarakat mengharapkan mudah-mudahan nanti dia
akan memperbaiki kearifan lokal dan kekuatan budaya masing-masing daerah, Mbak. Mungkin yang pasar budaya mungkin ya hanya di Sangiran. Kami yang tahun ini kami kan juga di Muara Jambi, ada situs budaya yang besar juga di sana gitu ya. Dan itu kita juga kembangkan dengan masyarakatnya, Mbak. Di sana masyarakatnya kita ajak, komunitasnya kita ajak bareng-bareng untuk mikirin ini ada situs besar nih, ayo kita gali bersama-sama, kita dorong. Nanti ada yang membuat event kesenian, ada yang kulineran, ada yang misalnya madu dan lain sebagainya. Itu juga Sangiran nanti ada yang pertunjukan kesenian yang basisnya di situ, kemudian ada makanannya bisa kita kembangkan, ada souvenirnya kayak gitu. Tapi itu yang buat program masyarakatnya, jangan kita yang ngajarin. Kadang-kadang kita ini mau ngajarin tapi tidak pas kan gitu, Mbak. Jadi masyarakat yang kita dorong, ini loh kekayaanmu gitu loh, ini loh kita punya macam-macam, kita hanya mengungkit saja sih, Mbak. Mungkin nanti masyarakat mudah-mudahan berjalan sendiri dan merasa memiliki gitu. Nah ini tentu kerja panjang ya, Mbak, ya tidak bisa ini selesai, apalagi di tengah pandemi ini ketemu aja susah gitu kan, katanya rapat lewat daring macam-macam. Jadi dan di situ kan sudah banyak, Mbak, ada paket juga, ada makanan, ada pertunjukan yang tinggal sebenarnya kita tinggal dorong sedikit, kita beri rasa percaya diri, kemudian kita beri asupan misalnya yang lebih artistik atau yang dengan komunitas lain disambungkan, sebenarnya insya Allah sudah jalan sih, Mbak. Sangiran adalah warisan budaya dunia yang ada di Indonesia dan mempunyai OUV yang outstanding value yang cukup tinggi. Maka pasar budaya sebagai bagian pemberdayaan masyarakat sekitar situs yang akan disiarkan secara daring, yuk kita lihat bersama-sama nanti di budaya saya dan di budaya maju. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, karena cagar budaya dan lain sebagainya mempunyai manfaat yang cukup banyak bisa untuk meningkatkan pendidikan karakter. Kalau anak-anak sekolah bisa menggunakan untuk bahan belajar, untuk ekonomi juga bisa, untuk diplomasi budaya juga bisa. Jadi mempunyai aspek yang cukup luas. Mari kita sama-sama kita hargai, kita manfaatkan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. Kepada teman-teman masyarakat seluruhnya, komunitas, pelaku budaya dan juga seluruh masyarakat, mari kita saksikan YouTube budaya saya dan YouTube budaya maju. Di situ begitu banyak aktivitas kebudayaan dan khusus pasar budaya Sangiran bisa dilihat bersama-sama. Mudah-mudahan semakin maju dan semakin memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitarnya. Terima kasih.